Halo anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program History. Hari ini kita sudah masuk ke dalam season yang ke-10 dan kita masuk dalam episode yang ketiga. Di dalam episode kali ini kita akan melihat ada satu tokoh yang cukup besar namanya di Indonesia. Tokoh Kristen yang berjuang untuk menjaga kesetiaannya kepada Tuhan sambil dia berjuang untuk bangsa Indonesia bisa maju dan dipakai oleh Tuhan. Siapa tokoh ini ya, anak-anak sekalian? Dia adalah seorang yang bernama Johannes Leimena. Johannes Leimena adalah seorang yang lahir di satu tempat namanya Lateri yang ada di kota Ambon. Dia lahir pada tahun 1905. Dan Johannes Leimena ini punya keluarga atau punya papa mama itu adalah seorang guru SD yang mengajar di sekolah. Tetapi sayangnya waktu dia berusia 5 tahun, papanya meninggal dunia. Sehingga akhirnya ibunya pun akhirnya menikah lagi dengan orang lain. Dan Leimena ditinggalkan di tempat pamannya untuk diasuh oleh paman dan bibinya. Paman dan bibinya adalah seorang pekerja juga, seorang yang bekerja di sekolah juga. Sehingga akhirnya dia sempat dibawa untuk pergi ke Batavia atau sekarang dikenal dengan Jakarta. Jadi dari Ambon, Leimena ikut dengan pamannya untuk pergi bertugas sampai ke Batavia. Di Batavia atau di Jakarta, Leimena masuk ke sekolah yang disebut dengan ELS. Singkatannya ada Europees Lager School. Europees Lager School ini adalah sekolah dasar orang Belanda. Jadi di zaman dulu, orang-orang asli Indonesia biasanya tidak boleh sekolah. Mereka tidak mengenyam pendidikan seperti orang Belanda. Maka orang Belanda di Indonesia bikin satu sekolah untuk anak-anak orang Belanda sekolah di sana. Dan banyak bangsawan Indonesia pun yang sekolah di sekolah tersebut. Leimena salah satunya karena Leimena punya paman, punya relasi dekat dengan orang-orang yang ada di sekolah. Sehingga Leimena pun bisa sekolah di sana. Setelah dia sekolah di sana, dia melanjutkan juga ke sekolah lain yang disebut singkatannya MULO. Meer Ujebred Lager Onderwijs, atau yang disebut juga sebagai sekolah SMP. Jadi ini SMP-nya Belanda. Maka dia sudah masuk di sekolah SD, dia masuk ke sekolah SMP. Setelah itu dia masuk lagi ke sekolah SMA. Waktu itu dia mau mencari cara bagaimana supaya dia bisa dapat pendidikan terus yang lebih tinggi. Tetapi banyak sekolah waktu itu tidak menerima dia. Tidak diterima, dia banyak melamar ke sekolah-sekolah, tidak diterima juga. Sampai akhirnya dia masuk mengambil studi kedokteran akhirnya, yaitu di Stovia, yang sekarang itu adalah Fakultas Kedokterannya UI. Ya, jadi dulu itu namanya bukan Fakultas Kedokteran UI, tapi dulu namanya Stovia, Sekolah Kedokteran Belanda yang ada di Indonesia. Nah, di dalam masa itu akhirnya Leimena belajar menjadi seorang dokter. Dan di dalam masa itu Leimena juga aktif di dalam berbagai organisasi mahasiswa Maluku. Karena dia orang dari Maluku. Salah satu yang paling terkenal adalah Jong Ambon di tahun 1917. Dia aktif di organisasi itu untuk memerdekakan Indonesia. Untuk mengumpulkan orang-orang dari asli Maluku bersama-sama satu hati, satu pikir bagaimana untuk memajukan bangsa ini. Dan selain organisasi nasionalis seperti itu, Leimena juga masuk ke dalam organisasi yang mendukung pergerakan orang Kristen, yang mendukung perjuangan orang Kristen di Indonesia, yang disebut dengan Christen Studentenvereniging atau disingkat sebagai CSV of Java. Ya, CSV of Java. Ini adalah perkumpulan pelajar Kristen yang sekarang berubah namanya menjadi GMKI. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Dulu namanya belum GMKI. Nah, salah satu yang mencetuskan hal ini terjadi juga adalah Leimena. Dia membuat perkumpulan pelajar Kristen untuk sama-sama melihat bagaimana iman Kristen bisa diperjuangkan di tengah-tengah negara ini. Nah, kedua organisasi ini bergerak di ranah politik dan di ranah agama juga, di ranah kekristenan, dan mereka ingin mencapai kemerdekaan Indonesia. Maka karena Leimena begitu aktif di dalam organisasi-organisasi demikian, sehingga akhirnya ketika terjadi Kongres Pemuda yang pertama dan Kongres Pemuda yang kedua di tahun 1928, Leimena menjadi salah satu perwakilan
dari Jong Ambon yang masuk ke dalam kongres itu. Dan anak-anak tahu, di Kongres Pemuda tahun 1928, kongres itu menghasilkan satu benih daripada Pancasila, benih daripada dasar negara Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Maka anak-anak sekarang kita lihat, di dalam pembentukan Sumpah Pemuda, Johannes Leimena adalah salah satu tokoh yang berbagian di dalam mencetuskan hal tersebut. Nah, anak-anak sekalian, dia akhirnya selesai studi kedokteran itu di tahun 1930. Dan kemudian dia diangkat jadi dokter pemerintah di Batavia Central Burgerlijk Ziekenhuis. Jadi ini adalah rumah sakit pemerintah yang ada di kota Jakarta. Atau sekarang sudah berubah namanya menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ya, Rumah Sakit Cipto. Nah, anak-anak sekalian, setelah dia menjadi dokter di sana, setahun kemudian dia dipindah ke Rumah Sakit Zending yang ada di Bandung, yaitu Rumah Sakit Immanuel. Sampai sekarang rumah sakit ini masih ada, Rumah Sakit Immanuel. Dia dipindah ke sana dan dia akhirnya melayani di sana sebagai dokter. Dia bahkan bertemu dengan istrinya, orang Kristen dari Pasundan juga, di tahun 1933, dan mereka menikah. Yang nama isinya adalah Wiyarsih Prawira Dilaga. Jadi anak-anak sekalian, dia melayani di sana di dalam apa yang Tuhan berikan sebagai dokter. Dia berusaha berjuang dan tetap aktif di dalam perpolitikan, tetap aktif untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, kepribadiannya yang sederhana dengan iman Kristen yang kuat, iman Kristen yang sejati, membuatnya bisa diterima oleh banyak golongan. Setelah itu, di masa mendekati kemerdekaan Indonesia, anak-anak sekalian, dia memimpin satu partai. Dulu lumayan besar partai ini, namanya Parkindo atau Partai Kristen Indonesia. Dan dia selalu di dalam, ketika dia menjabat sebagai pemimpin dari Parkindo, dia sering menduduki kursi menteri. Jadi anak-anak sekalian, dia mendapat kursi menteri dalam beberapa kabinet. Bukan karena dia menyogok, bukan karena dia punya relasi dekat, tetapi karena memang pribadinya yang sangat sederhana dan integritasnya yang luar biasa. Maka dia pernah menjadi menteri kesehatan di kabinet Nasir, yaitu di tahun 1950 sampai 1951, wakil perdana menteri kedua di kabinet kerja yang keempat 1963 sampai 1964. Dan karena pribadinya yang begitu berintegritas, dia juga menjadi sahabat terdekat dari Presiden Soekarno, yang membuatnya bahkan hampir menjadi Perdana Menteri Indonesia. Anak-anak sekalian, di satu kesempatan Soekarno pernah berkata kepada Leimena, "Leimena, kalau aku harus menyerahkan negara ini kepada seseorang, aku percaya itu kepada kamu, Leimena." Soekarno sendiri sangat percaya kepada Leimena, sehingga Soekarno kalau sampai harus menyerahkan kekuasaan, ya, dia akan menyerahkannya kepada Leimena. Tetapi Leimena tidak mau. Dia tidak mau ambil kekuasaan seperti ini. Dia bukan orang yang aji mumpung, wah dapat kekuasaan, saya mau ambil, saya mau tangkap. Tidak. Karena dia tahu panggilan dia di mana. Karena dia tahu apa yang harus dilakukan. Namun anak-anak sekalian, Leimena merupakan salah satu menteri, bahkan bisa dikatakan yang terlama menjabat di Indonesia. Sampai saat ini tidak ada menteri yang lebih lama menjabat selain Leimena, yaitu selama 21 tahun dia menjadi menteri di dalam kabinet-kabinet yang berbeda. 13 kabinet berbeda. Tetapi dia terus dipercaya menjadi menteri karena integritas yang luar biasa sebagai orang Kristen. Dan selain itu, Dr. Leimena juga berperan di dalam pembentukan yang sekarang disebut sebagai PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Dulu namanya masih Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, DGI. Di tahun 1950, Leimena juga membentuk lembaga ini. Untuk apa? Menyatukan gereja. Jangan sampai gereja-gereja terpecah-pecah. Jangan sampai gereja-gereja punya visi misi yang berbeda, sehingga penyusup bisa datang dan memecah belah negara ini kembali. Maka dia berjuang banyak untuk persatuan gereja di Indonesia. Anak-anak sekalian, Leimena berdampak besar dalam perjuangannya rakyat Indonesia, khususnya orang Kristen. Dia mendorong nasionalismenya Pancasila di dalam komunitas Kristen. Komunitas Kristen, memang orang Kristen itu bukan orang yang secara jumlah terbesar, tidak. Kita bisa dikatakan minoritas. Tetapi di dalam artikel yang dia tulis di surat kabar,
Dulu ada surat kabar, ada koran namanya Zaman Baru. Anak-anak sekalian, dia mengatakan satu kalimat yang sangat penting. Bagaimana orang Kristen di Indonesia harus berdampak. Kita harus punya sumbangsi yang besar juga di negara ini. Sebab kekristenan bukan agama yang tinggal di dalam gereja saja. Kekristenan bukanlah agama yang hanya dihidupi oleh orang Kristen saja. Tetapi semangat kekristenan itu bisa berdampak bagi banyak orang. Dia menunjukkan bagaimana bangsa-bangsa di Asia pun tidak lepas dari pengaruh kekristenan ketika mereka akan merdeka. Di China, di Jepang, di Korea, di India, dan sebagainya. Maka Lemena mengatakan kita juga mesti mencari kebesaran Kristus di dalam wujud kita, di dalam keadaan kita di Indonesia ini. Kita mesti berdiri dengan sungguh-sungguh. Kita mesti cari usaha sebagaimana bisa memadukan antara iman Kristen dengan nasionalisme di Indonesia. Dan pergerakan itu harus dilakukan sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Maka anak-anak sekalian, sebagai orang Kristen, kita harus berjuang. Bukan saja bagi diri sendiri. Banyak orang Kristen yang pikirnya hanya untuk diri. Bagaimana saya bisa lebih kaya? Bagaimana saya bisa lebih hebat? Bagaimana saya bisa lebih dilihat oleh orang? Bagaimana saya bisa lebih populer dan sebagainya? Tidak. Engkau harus berjuang. Pertama, setia ikut Tuhan. Tuhan mau apa dalam hidupmu? Tuhan panggil apa engkau untuk kerjakan? Engkau harus kerjakan itu dengan setia. Dan di sisi yang lain, engkau harus berjuang untuk bangsa dan negaramu, untuk komunitasmu, untuk teman-temanmu, untuk dimanapun engkau hidup. Kita harus berjuang untuk kepentingan bersama. Jangan hanya pikir tentang saya, gereja saya sendiri, keluarga saya, orang tua saya. Tidak. Perhatikan juga orang lain. Karena Kristus pun memperhatikan orang yang lemah. Kristus pun memperhatikan orang lain. Tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri saja. Maka anak-anak sekalian, ini semangat yang luar biasa. Sampai akhirnya Lemena mendirikan satu lembaga juga, Lemena Institute, untuk menggelorakan semangat ini. Dan itulah tugas kita sebagai orang percaya. Kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Kita dipanggil berdampak bagi banyak orang. Kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Kalau kita tidak setia kepada Tuhan di dalam iman percaya kita, bagaimana kita bisa berdampak pada orang? Kita hanya akan ikut dunia dan kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Anak-anak sekalian, pada akhirnya Lemena meninggal dunia pada 29 Maret 1977 di Jakarta karena sakit yang cukup kronis, yang cukup lama dideritanya. Anak-anak sekalian, bagi Lemena, agama Kristen yang dianutnya tidak menghalangi dirinya menjadi seorang nasionalis Indonesia. Demikian juga kenegarawannya tidak sebagai nasionalis Indonesia tidak menghalangi dirinya menjadi pengikut Kristus, menjadi cinta tanah air, cinta negara ini dengan cinta Tuhan. Bukanlah satu hal yang bertabrakan, tetapi satu hal yang saling menguatkan satu sama lain di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Baik, anak-anak sekalian, sampai di sini histori kita hari ini. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang satu gerakan yang cukup besar di Indonesia, tapi pengaruhnya juga lumayan besar di Indonesia, di dalam sejarah kekristenan di Indonesia. Gerakan apa itu? Mari kita lihat di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.